Saudara, mantan Wali Kota Lek Sumawe Aceh 2 periode Suwaidi Yahya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi rumah sakit. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Lok Sumawe menetapkan mantan Wali Kota Lok Sumawe sebagai tersangka dugaan korupsi dana RS Arun sebesar 44 miliar rupiah. Video dokumentasi Kejaksaan Negeri Lok Sumawe Aceh memperlihatkan tim penyidik kejaksaan menahan mantan Wali Kota Lok Sumawe Suwaidi Yahya usai ditetapkan tersangka atas dugaan korupsi rumah sakit Arun Lok Sumawe senilai 44,9 miliar rupiah. Wali kota yang pernah menjabat 2 periode tersebut kemudian langsung dibawa menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Negeri Lok Sumawe ke Lapas Kelas 2B Lok Sukon, Aceh Utara. Kasus korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Lok Sumawe, Tengku Suwaidi Yahya, bermula dari dugaan penyalahgunaan dana dalam pengelolaan Rumah Sakit Arun Lok Sumawe. Suwaidi Yahya bersama mantan Direktur Rumah Sakit Arun, yaitu Haryadi, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Lok Sumawe pada Mei 2023 dengan dugaan kerugian negara mencapai 44,9 miliar. Suwaidi diduga menyalahgunakan wewenang dengan membentuk perusahaan untuk mengelola rumah sakit yang seharusnya dikelola oleh unit pelaksana teknis pemerintah kota. Proses hukum terhadap Suwaidi sempat tertunda karena kondisinya yang mengalami stroke, sehingga ia dirawat di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh. Pada Januari 2024, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada Suwaidi Yahya. Selain itu, ia diwajibkan membayar denda 300 juta dan mengembalikan kerugian negara sebesar 7 miliar, atau menjalani tambahan hukuman 3 tahun penjara jika tidak mampu membayar denda tersebut. Tentunya, kasus ini memberikan beberapa dampak. Yang pertama yaitu dampak terhadap pemerintahan dan kepercayaan publik. Kasus korupsi ini menambah panjang daftar pejabat daerah yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, yang bisa menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah lokal. Penyelewengan dana yang seharusnya digunakan untuk pelayanan kesehatan malah menimbulkan kekecewaan di masyarakat, terutama dalam konteks pelayanan publik yang sangat dibutuhkan. Dampak yang kedua adalah dampak ekonomi. Kerugian negara sebesar 44,9 miliar yang diakibatkan oleh korupsi ini berpotensi mengganggu alokasi anggaran untuk sektor-sektor vital lainnya di Lok Sumawe. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat malah dialihkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Tentunya menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya daerah. Lalu dampak yang ketiga adalah dampak sosial. Kasus ini juga menimbulkan efek psikologis dan sosial di masyarakat. Masyarakat mungkin merasa apatis terhadap program-program pemerintah karena ketidakpercayaan yang timbul dari kasus korupsi ini. Selain itu, ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat karena perbuatan pejabat publik bisa memicu ketidakpuasan sosial yang lebih luas. Lalu ada pun upaya pencegahan kasus ini untuk menekankan pentingnya reformasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah terulangnya kasus serupa antara lain adalah yang pertama, peningkatan transparansi. Implementasi sistem transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proyek pemerintah daerah. Lalu yang kedua ada penguatan pengawasan, yaitu dengan meningkatkan peran pengawasan internal dan eksternal, termasuk audit berkala oleh badan pemeriksa keuangan dan lembaga independen lainnya. Lalu yang ketiga ada penegakan hukum yang tegas, meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku korupsi untuk memberikan efek jera. Lalu yang terakhir ada edukasi anti korupsi, yaitu dengan mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan untuk pejabat publik, seperti yang saya lakukan pada hari ini, yaitu dengan mengedukasi mengenai anti korupsi.
Cukup sekian berita pada hari ini. Semoga cukup membantu dan bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih.